Tapi memang sih pernah ada pengamat politik di negeri ini mengatakan Indonesia negara agama bukan, negara sekuler juga bukan, jadi negara bukan-bukan gitu. Jadi hukumnya juga hukum bukan-bukan gitu. Makanya kita saksikan sekarang betapa keadilan nggak hadir di negeri ini karena nggak jelas pak hukumnya. Jangan-jangan sebuah negara inisialnya 4 huruf, kodenya plus 62 juga sudah menjadi benteng mereka gitu hari ini. Karena kelakuan yang mengelolanya makin hari makin cocok sama mereka. Jadi janganlah berpikir naif gitu, bahwasanya kita umat Islam ini yang males, nggak mau ngejar ketertinggalan. Ya mungkin banyak Muslim yang males, tapi bukan berarti nggak ada yang berusaha. Berusaha kita pak. Cuma memang mereka penjahat. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin. Mereka tidak akan memerangi kalian serentak, directly, nggak mungkin. Illa fi quran muhassanatin, kecuali di balik dinding yang tebal atau di balik benteng yang kokoh. Jadi saudara rahimakumullah, sistem kafir syirik yang ditawarkan oleh mereka setelah 100 tahun yang lalu mereka mengambil alih atau diberikan Allah hak untuk mengambil alih kepemimpinan dunia ini ya, adalah sistem kafir syirik yang disebut sistem Dajjal. Ya wajar pak, begitu yang mimpin dunia sudah bukan orang beriman lagi, masa mereka mau meneruskan sistem iman, sistem tauhid? Kan nggak mungkin. Mereka nggak beriman, mereka nggak bertauhid, berarti yang mereka tawarkan apa ya? Pasti sistem kafir, sistem syirik. Nah ditambah lagi Allah Ta'ala mengizinkan mereka menikmati kelebihan-kelebihan duniawi, karena seiring dengan berdirinya sistem Dajjal ini pak, Allah Ta'ala membukakan kemudahan mereka menguasai teknologi canggih pak. Makanya tingkat kedahsyatan kekufuran yang mereka sebarluaskan itu menjadi luar biasa ya, bisa anda bayangkan, teknologi canggih justru di tangan mereka, bukan di tangan kita. Kita boleh saja istilahnya mengatakan ya salah sendiri umat Islam, kenapa nggak ngejar? Bukan soal kejar mengejar, memang Allah membuat ujiannya seperti ini. Memangnya anda pikir umat Islam nggak berusaha mengejar? Kita berusaha mengejar pak, tapi masalahnya apa? Mereka tidak akan mengizinkan kita mengejar. Jangankan kita mengalahkan mereka pak, setara aja nggak boleh di bidang teknologi. Makanya kalau ada negeri Islam, negeri Muslim berpikir ingin bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, dihalang-halangi. Padahal maksudnya bukan bikin senjata nuklir, bikin pembangkit tenaga listrik nuklir. Sama mereka dipersulit. Kalau ada pemuda-pemudi Muslim datang dari negeri Muslim ke Barat, ke Eropa, ke Amerika, ya kan? Kemudian brilian, cerdas banget, ya kan? Kalau perlu nggak diizinkan pulang, diiming-iming dengan warga negara setempat. Supaya apa? Brain drain. Disedot otaknya untuk kepentingan mereka, jangan sampai menguntungkan negeri Muslim ya. Jadi janganlah berpikir naif gitu, bahwasanya kita umat Islam ini yang males, nggak mau ngejar ketertinggalan ya. Mungkin banyak Muslim yang males, tapi bukan berarti nggak ada yang berusaha. Berusaha kita pak, cuma memang mereka penjahat ya. Dasarnya sudah kafir ya. Dan kafirnya nggak sembarang kafir, kafir harbi lagi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Nah begitu juga dengan simbol rumah yang mereka bangun PBB ini cuma simbol di depan layar, tetapi simbol sebenarnya adalah mereka ingin menawarkan novus ordo seclorum. Itu hakikatnya ya dari rumah yang mereka bangun ini. Dan memang begitulah ciri khasnya Yahudi, munafik itu banyak kemiripannya pak. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin. Mereka tidak akan memerangi kalian serentak, directly, nggak mungkin. Illa fi quran muhassanatin, kecuali di balik dinding yang tebal atau di balik benteng yang kokoh. Nah benteng mereka Yahudi ini banyak. PBB, United Nations, ya kan? United States of America, itu benteng mereka. Jadi USA, Amerika itu bukan musuh kita, musuh kita yang di belakang mereka. Siapa? Yahudi. IMF, World Bank, ya kan? Itu benteng-benteng mereka. Jangan-jangan sebuah negara inisialnya 4 huruf, kodenya plus 62 juga sudah menjadi benteng mereka.
Gitu hari ini. Karena kelakuan yang mengelolanya makin hari makin cocok sama mereka. Jangan kaget. Memang begitulah maunya mereka. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kapan runtuhnya sistem iman tauhid? Peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi? Peristiwa apa? Peristiwa berakhirnya Kesultanan Utsmani Turki, ya. Dan itu merupakan khilafah yang terakhir dalam sejarah modern, ya. Berakhir, jadi runtuh dia. Dan Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu sudah memberitahu kepada kita umat Islam ini, jika kalian sudah berhasil menegakkan Islam sebagai sebuah tatanan, sebagai sebuah sistem, ya kan, jangan kaget kalau suatu ketika dia runtuh. Nabi katakan dalam hadis ini bahwa ikatan Islam bisa terlepas simpul demi simpul. Dan Nabi menggunakan istilah ikatan, istilah simpul, karena Allah Ta'ala juga menggunakan dalam Al-Quran istilah hablillah, tali Allah. Kan bunyi ayatnya surat Ali Imran 103 adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jami'an. Tali Allah ini maksudnya dinullah al-Islam ini. Dan ternyata tali Allah ini mengandung simpul-simpul, Pak. Jadi ketika dikatakan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jami'an, jami'an ini punya dua tafsiran. Tafsiran jami'an itu adalah keseluruhan umat Islam rame-rame pegang tali Allah. Tetapi juga maksudnya keseluruhan tali itu dipegang, simpul-simpulnya. Jangan megang tali Allah itu dengan semangat preferensi, semangat tergantung selera. Wah, saya mah sebagai seorang muslim yang penting buat saya sholat, gitu. Sehingga kalau dia ketemu sama orang, diajak ngobrol sholat, gak tertarik orang itu karena gak terlalu rajin sholatnya. Dalam hati dia gak top nih muslim model begini. Ada muslim yang doyannya simpulnya simpul akhlak, pokoknya kemana-mana ngomongin akhlak aja. Kalau ketemu orang yang kurang berakhlak sedikit, dalam hati dia gak top nih orang. Ada jenis muslim yang semangatnya menggebu-gebu, doyannya simpul jihad. Setiap ketemu orang ngomongnya jihad. Kalau orang itu nggak tertarik ngomongin jihad, dalam hati dia nggak top nih orang. Ini problem kita hari ini, Pak. Makanya Allah Ta'ala mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Allah ini, al-Islam ini kafah, totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah syaitan itu bagaimana? Salah satunya adalah seseorang itu peduli dengan Islam tapi bagian tertentu saja. Itu ikut langkah syaitan namanya. Ngomongin Islam tuh fikih aja gitu. Diajak ngomong yang lain nggak tertarik gitu. Kita ini harus berlaku adil kepada seluruh simpul-simpul ajaran Islam ini. Nah, kata Nabi SAW, latunqadanna ural islami urwatan fakullaman taqadat urwatan tashabbathan nasu billati taliha. Sungguh ikatan Islam ini akan terlepas simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Maka awal simpul yang lepas ialah hukum, dan yang paling akhir adalah salat. Dan hari ini praktis semua simpul sudah lepas, Pak. Simpul hukum nggak usah diomongin, Pak. Udah jelas di negeri kita yang mayoritas muslim, hukumnya bukan hukum Allah. Gitu. Suatu perkara yang harusnya kita renungkan dalam-dalam, Pak. Kok bisa ya kita negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, Pak, tapi tidak mencontohkan kepada umat manusia di seluruh dunia ini bahwa kita pede dengan hukum Allah Ta'ala. Ya karena apa? Karena memang sudah runtuh tatanannya, Pak. Dan saya nggak bisa mengerti kalau ada seorang ustadz ngerti ayat, ngerti hadis, terus bisa mengatakan, siapa bilang ini bukan tatanan Islam, sekalipun hukum Allah nggak berlaku. Gitu. Gimana logikanya? Gitu. Siapa bilang ini bukan tatanan Islam, ya kan? Sekalipun hukum Allah nggak berlaku? Gimana tuh kalimat tuh, gimana logikanya, gimana, Pak? Di mana-mana juga orang tahu kalau disebut negara komunis ya hukumnya hukum komunis. Kalau negara kapitalis, nah, hukumnya hukum kapitalis, mesti begitu. Ya. Tapi memang sih pernah ada pengamat politik di negeri ini mengatakan, Indonesia negara agama bukan,
negara sekuler juga bukan. Jadi negara bukan-bukan gitu. Jadi hukumnya juga hukum bukan-bukan. Gitu. Makanya kita saksikan sekarang betapa keadilan nggak hadir di negeri ini. Karena nggak jelas pak hukumnya.